Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi, masih melanjutkan pembahasan kitab yang sama, kitab sifat salat Nabi Muhammad SAW. Yang pekan lalu kita membahas pentingnya sholat. Kita membahas bagaimana sholat adalah ibadah yang paling agung, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat tepat pada waktunya. Dan yang selanjutnya juga, sholat adalah tiang agama. Kita udah bahas detail tuh, sampai kayak tukang bangunan tuh kita detailin antara tiangnya, pondasinya, ubinnya, perlengkapan toiletnya, segala macam. Oke, alhamdulillah sekarang kita masuk ke kitab ya. Kemarin kan baru introduction aja. Sekarang kita buka di halaman 9. Sebentar, Ana coba share screen juga. Tapi sebelumnya, mana ya? Sebagai pembuka, Ana mau membacakan bahwa hadis dari Nabi Muhammad SAW dalam kitab As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh mereka, maksudnya mereka itu kepada sahabat, menyuruh para sahabat untuk mengerjakan sholat, lalu aku menyuruh seseorang untuk menjadi imam mereka. Maksudnya, kan biasanya Nabi Muhammad SAW jadi imam kan kalau para sahabat lagi sholat. Dan maksudnya, Nabi Muhammad SAW mau suruh tuh, para sahabat udah sholat deh, aku mau nyuruh salah satu jadi imam. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar, mendatangi orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Untuk apa bawa kayu bakar? Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Bayangin teman-teman. Nih, pembahasan pertemuan kali ini kita mencoba membahas pentingnya sholat berjamaah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu. Biasanya Nabi Muhammad SAW jadi imam, kalau boleh nih, kalau Allah izinkan, aku mau suruh para sahabat sholat dengan salah satu dari mereka. Lalu kok ajak beberapa orang untuk pergi ke rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Untuk dibakar rumahnya, teman-teman. Dibakar. Coba diresapi benar-benar sehingga kita menjadi orang-orang yang wajib ya sholat berjamaah. Manfaatnya banyak ya. Gitu. Bagaimana manfaatnya untuk dunia, begitu juga manfaatnya untuk akhirat. Maksudnya akhirat untuk kita. Kandungan pahalanya nanti kita coba bahas insya Allah ya. Sekarang buka di halaman 10. Anda coba share screen ya. Yang judulnya saat azan mengumandang, wajibnya melaksanakan sholat fardu berjamaah. Coba Anda share screen. Nah, ini halaman, bentar ya, halaman 10. 9 baru muqaddimah. Nah, hari ini insya Allah kita ditemani sama Rasyad. Rasyad bisa baca, Rasyad? Dari selanjutnya, telah sampai kabar kepada saya. Selanjutnya, setelah sampai kabar kepada saya bahwasannya banyak orang dari kaum muslimin yang mengabaikan mendirikan sholat secara berjamaah, dan mereka berdalih dengan pendapat sebagai ulama yang meremehkan perkara ini.
Maka wajib bagi saya untuk menjelaskan perkara ini sebagai perkara yang sangat penting dan mengkhawatirkan. Sudah dimaklumi bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meremehkan suatu perkara yang justru dimuliakan kedudukannya oleh Allah dalam kitabnya yang agung, serta dimuliakan kedudukannya oleh Rasulnya yang mulia, yang bagi beliau seutama-utama sholat dan salam dari Rabbnya. Nah, baik. Jadi saat azan mengumandang, wajibnya melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ini tulisan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa telah sampai ke kabar ke dirinya gitu. Kalau banyak orang yang mengabaikan tuh sholat berjamaah, mereka mengatakan dan mereka berdalil dengan pendapat sebagian ulama yang meremehkan perkara ini. Jadi makanya ada tulisan ini di awal kitab ini untuk menjelaskan kepada umat muslim bagaimana sih derajat pentingnya sholat berjamaah, baik dari dalilnya secara ayat Al-Quran dan hadis, maupun nanti coba Anda bawakan ada dalil dengan rasional, dengan dalil logika kita. Nah, tadi yang dibacakan oleh Rasyad, ya kan, bahwa sholat adalah perkara yang agung dan perkara yang dimuliakan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berhak bagi kita untuk meremehkan kedudukannya. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat adalah tiang agama, sholat adalah ibadah yang paling mulia, dan Allah juga memerintahkan kita untuk menjaga dan mendirikan sholat secara berjamaah. Banyak sekali tulisan dalam ayat-ayat Al-Quran yang memuliakan kedudukannya. Dan juga mengabarkan Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang meremehkan dan bermalas-malasan dalam mengerjakannya termasuk sifat kaum munafik. Ya kan? Sebentar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitabnya yang menjelaskan, peliharalah dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Yang bunyinya, peliharalah oleh kalian sholat-sholat itu dan sholat al-wusta, dan berdirilah karena Allah dalam sholat kalian dengan penuh khusyuk. Penuh khusyuk itu dengan penuh ketundukan. Dan sholat-sholat al-wusta, apa itu sholat al-wusta? Pendapat dari ulama yang paling rajih atau yang paling tepat, sholat wusta adalah sholat asar. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda ketika perang Ahzab, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mereka telah menyibukkan kita dari sholat wusta. Mereka tuh maksudnya orang kafir Quraisy ketika perang itu pada waktu sholat asar, sehingga umat muslim ikut sibuk gitu. Mereka telah menyibukkan kita dari sholat wusta, sholat asar. Nah, itu hadis riwayat Bukhari nomor 2931 dan hadis riwayat Muslim nomor 631. Apa sih ancamannya gitu buat orang-orang yang, dan kenapa sih sholat asar penting? Bahkan sholat asar itu, jadi di ayat Al-Quran yang kita lihat di surat Al-Baqarah nomor 238, secara umum dijelaskan kita diperintahkan menjaga seluruh sholat-sholat kita. Dan diperintahkan secara khusus untuk menjaga sholat asar. Ya kan? Kembali lagi kita di sholat wusta. Kenapa? Karena sholat asar itu ada ancamannya dan ada pahalanya. Apa itu pahalanya? Pahalanya dari hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Apa sholat ketika sebelum matahari terbit? Sholat subuh. Jadi tidak akan masuk neraka orang-orang yang menjaga sholat subuh. Dan tidak akan masuk neraka orang-orang yang menjaga sholat asar, yaitu sebelum matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Sebagaimana ada pahalanya, teman-teman. Ada hadiahnya, ada imbalannya, ada juga ancamannya.
sebagaimana tertulis dalam hadis riwayat Bukhari nomor 553. Yang Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar tanpa, maka terhapus amalannya. Yang dimaksud di sini, yang tampak dari hadis, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Allah lebih tahu mengenai maksud dari Nabi Muhammad SAW. Dan menjelaskan bahwa meninggalkan di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah meninggalkan secara keseluruhan. Seluruh perintah sholat ditinggalkan, maka akan terhapus semua amalannya. Dan kondisi yang kedua adalah meninggalkan sholat tertentu dan pada waktu tertentu, pada hari tertentu. Kalau ini menghapuskan amalan pada hari tersebut. Dan juga teman-teman, sebagaimana kita tahu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa orang yang terlewat sholat asar, maka seolah-olah dia telah kehilangan harta dan keluarganya. Itulah teman. Penting banget kan sholat asar. Sebagaimana pentingnya, bahkan sholat asar kalau kita tinggalkan, ada tuh ancamannya. Ada tuh imbalannya, ganjarannya. Jadi janganlah kita bermudah-mudahan meninggalkan sholat asar dan sholat-sholat lainnya. Bukan berarti sholat asar terus yang lainnya nggak dikerjain. Enggak. Secara umum semua perintah sholat 5 waktu dan yang paling khusus sholat asar. Sebagaimana kita sering lihat betapa banyak orang di jalanan ketika waktu asar. Kalau memang kira-kira pas mau berangkat, udah azan asar, ya sholat dulu. Kalau kira-kira nanti bakal kejebak macet apa. Sebagaimana kita tahu dari pembahasan kemarin, bahwa sholat amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi mulai sekarang kita niatkan yuk, kita jadi orang-orang yang selalu berusaha melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Apakah mudah? Enggak, tapi harus paksain. Insya Allah teman-teman paksain sebulan, 2 bulan. Kalau ketinggalan, sedih rasanya di hati. Ya kan? Dan gini loh teman-teman. Sholat asar ada ancaman dan bayangin ancamannya itu seolah-olah seorang kehilangan pahala, kehilangan keluarga dan hartanya. Gimana tuh bro? Kalau kita kehilangan keluarga dan harta, punya apa coba? Nggak punya apa-apa lagi. Apa coba? Iya kan? Jadi ayo kita harus, ini dari Al-Quran kok. Allah yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Yang punya Quran mushaf ada terjemahnya, boleh dibuka. Insya Allah sama kok bunyinya. Nah, bagaimanakah seseorang dapat mengetahui tentang penjagaan dan pemulihan seorang hamba atas sholat? Padahal dia telah meninggalkan sholat berjamaah bersama saudara-saudaranya dan meremehkan kedudukannya. Allah Ta'ala telah berfirman. Rasul boleh dibacakan Seth? Surat halaman 11 bagian atas. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat yang mulia ini adalah dalil atas wajibnya sholat secara berjamaah dan wajibnya sholat bersama-sama dengan orang yang sholat. Apabila yang dimaksudkan adalah mendirikan sholat saja, maka tidak akan tampak hubungan yang jelas antara perintah mendirikan sholat dengan isyarat di akhir ayat ini, yaitu firman Allah, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Sebab Allah telah memerintahkan untuk mendirikan sholat di awal ayat. Nah, kita sekarang buka di surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Nih, kata kuncinya, poinnya di rukuklah. Coba teman-teman bayangin, kalau kata perintah, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Atau Anda bilang gini misalnya, Karim, makanlah bersama orang-orang yang makan. Berarti itu makannya sendiri apa makan sama-sama? Makan sama-sama. Edom, minumlah bersama orang-orang yang minum. Berarti kan minum sama orang-orang yang minum, bukannya minum sendirian. Ini berarti kan jelas. Jadi ayat yang mulia ini adalah dalil, adalah hujah atas wajibnya sholat secara berjamaah. Dan wajibnya sholat bersama-sama dengan orang yang sholat.
Kalau Allah Subhanahu wa taala cuma memerintahkan sholat deh, mendirikan sholat aja, maka nggak ada lagi tuh, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, udah titik. Tapi enggak. Dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Hubungannya jelas, sejelas matahari di siang bolong. Jelas banget kan? Very obvious. Maka tidak akan tampak, nggak ada hubungan yang jelas antara perintah yang mendirikan sholat dengan isyarat atau perintah dan rukulah bersama dengan orang yang ruku. Sebab Allah telah memerintahkan untuk mendirikan sholat di awal ayat. Nah, semoga ayat ini menjadi hujah, menjadi dalil bagi kita semua untuk yuk kita sama-sama sholat berjamaah mulai sekarang. Kalau yang misalnya lagi corona, misalnya nggak bisa ke masjid, masih zona merah, ya sholat di rumah sama anak, sama istri. Yang perempuan-perempuan bisa berjamaah perempuan-perempuan di rumah. Yang laki-laki kalau di zona hijau berangkat ke masjid. Dan coba laksanakan azan, azan berkumandang, langsung wudhu, sholat jamaah. Yang di kantor sama-sama, yang di sekolah sama-sama, yang di rumah sama-sama. Ini dalilnya teman-teman. Jangan bilang, enggak, ntar aja lah sendiri-sendiri. Ntar. Iya kan? Keburu lewat, nggak bisa jamaah. Nanti anak kasih tunjuk perhitungan. Ntar kalau manusia nih, kalau hitungan dagang mungkin baru bisa ngeh nih. Tapi kalau cuma ini aja, ntar aja lah, ntar nggak bisa. Ini dalilnya, rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Baca lagi Syed, yang bawahnya Syed. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, para sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama dengan mereka, maka hendaklah sekelompok orang dari mereka berdiri untuk sholat bersamamu dengan menyandang senjata. Lalu jika mereka yang sholat bersamamu sujud, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah kelompok kedua yang belum sholat untuk datang, lalu sholatlah kamu bersama mereka. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Surat An-Nisa ayat 102. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kau ini tentang metode sholat ketika peperangan. Jadi kalau sedang mendirikan sholat bersama dengan mereka, hendaklah sekelompok orang satu baris sholat di depan, menyandang senjata, yang lain jagain gitu. Nanti ketika sujud bergantian seperti itu. Jadi kelompok kedua yang belum sholat lalu sholat, yang belakang gantian lagi sholat gitu. Di sini di sini bisa dengan adanya penjelasan bagaimana sholat berjamaah ketika perang, ketika lagi takut, ketika diserang musuh, ketika sedang membawa senjata. Itu aja masih diperintahkan sholat berjamaah. Bayangin orang lagi perang gitu ya, sholat berjamaah tuh. Tang, gitu. Dor, salah ya kayaknya. Kalau zaman dulu kan pakai pedang, masa dor. Ya kan? Jadi bukan itu pedang Star Wars, bukan itu. Pedang biasa saat dahsyat nih. Nah, jadi kalau misalnya itu pagi perang tuh bawa senjata tuh. Apa takut gak? Was. Apa nanti ada panah lewat, apa ada tombak, apa ada pedang, apa musuh menyerang. Tetap tuh suruh sholat berjamaah. Kalau kita coba, mikir sholat berjamaah. Ya kan? Padahal, ya kan, tentunya orang-orang yang berbaris menghadapi musuh, orang lagi yang jihad, itu lebih berhak, lebih boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah harusnya kan? Tapi apa? Allah ajarkan tuh cara sholat berjamaah ketika perang. Ini menunjukkan apa? Coba, ayo kita pakai logika kita. Pentingnya sholat berjamaah, bahkan ketika perang aja disuruh sholat berjamaah. Bagaimana kita yang lagi leye-leye, yang lagi bani rebahan, ya kan? Yang lagi main Lego, yang lagi masak, yang lagi ya macam-macam, yang lagi kerja, nggak rasa takut, masjid deket, air banyak, keran deket,
sendal wudhu ada, sejadah ada, teman sholat bareng ada. Coba. Yang lagi perang aja disuruh nih sama Allah Subhanahu wa taala. Masa kita nih yang lagi santai, yang jauh lah dari perang, nggak mau sholat berjamaah. Iya kan? Jadi bisa dipahami teman-teman. Sebagaimana di 2 ayat di Al-Quran loh teman-teman. Allah memerintahkan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah wajib dan penting. Dan paling penting. Dan tidak boleh bagi siapapun untuk meninggalkannya. Selama ini kan kita mikir sholat jamaah itu kan pilihan. Kalau bisa rame-rame ya bagus, kalau sendiri ya enak, cepet. Mikirnya gitu kan? Satet-satet udah selesai. Kalau jamaah, nunggu imam, nunggu qomat, nunggu azan. Enggak, wajib sholat jamaah. Jadi yuk mulai sekarang, yang ibu-ibu misalnya ada anak perempuannya berdua, sholat jamaah, jangan sholat sendiri-sendiri. Yang bapak-bapak zona hijau bisa ke masjid langsung. Yang misalnya zona merah COVID ya mungkin di rumah sholat sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ini masih dalil-dalil dari tentang sholat berjamaah nih. Betapa pentingnya kita melaksanakan sholat berjamaah. Ayo Sat, dibaca lagi Sat. Dalam kitab As-Sahihain, ini muttafaqun alaih, maksudnya dari Bukhari dan Muslim. Ayo Sat, boleh dibaca Sat? Dalam kitab As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh mereka para sahabat untuk mengerjakan sholat. Lalu aku menyuruh seseorang untuk mengimami mereka. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar dengan mendatangi orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka." Di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, "Sungguh kami telah menyaksikan bahwa tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah melainkan seorang munafik yang jelas kemunafikannya atau orang yang sedang sakit. Padahal telah ada orang sakit yang dipapah oleh 2 orang untuk mendatangi sholat berjamaah." Baik, sebentar. Mengenai yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi udah dijelaskan kan di mukadimah, di pembukaan, bagaimana Nabi Muhammad SAW mau nyuruh para sahabat sholat sendiri dan memilih imam salah satunya dari mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW bawa kayu bakar buat bakar rumah-rumah yang orang tidak ikut sholat berjamaah. Karena pada zaman itu orang yang tidak ikut sholat berjamaah dihukumi orang-orang munafik. Dan sesungguhnya teman-teman, itulah ciri-ciri orang munafik. Yang jelas kemunafikannya ketika kita lihat dari dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Sungguh kami telah menyaksikan bahwa tidak ada orang yang meninggalkan salat berjamaah melainkan seorang munafik yang jelas kemunafikannya atau orang yang sedang sakit." Tuh. Dihukum itu orang yang meninggalkan salat berjamaah adalah orang munafik atau orang yang sedang sakit. Padahal telah ada orang sakit yang dipapah oleh 2 orang untuk mendatangi salat berjamaah. Kita baca atau kita lihat di kitab kita banyak sekali kisah bagaimana para sahabat, para ulama terdahulu tetap istiqomah tuh sholat di masjid. Lagi sakit, tetap berangkat ke masjid. Kita sehat, masih seger, masih kuat, sholat di rumah. Kalau yang sholat hashtagnya di rumah aja. Kalau sholat hashtagnya di rumah aja. Tapi kalau enggak itu jalan-jalan ke Dufan. Enggak kan? Jangan, kita harus berangkat. Kalau orang laki-laki berangkat ke masjid. Kalau zona hijau ya. Kalau kondisinya kan lagi corona seperti ini. Nah, selanjutnya Sat, yang Ibnu Mas'ud dan Sahih Muslim. Ya. Dari Ibnu Mas'ud dan masih dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Ibnu Mas'ud juga berkata, "Sungguh Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah dari agama, dan sungguh di antara sunnah-sunnah tersebut adalah sholat di masjid yang dikumandangkan azan." Dan masih dalam Sahih Muslim
dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, barang siapa ingin dimudahkan untuk bertemu dengan Allah esok di kemudian hari dalam keadaan muslim, maka hendaknya ia menjaga seluruh sholat yang 5 waktu di mana saja ada seruan azan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan bagi Nabi kalian sunnah-sunnah agama. Dan sesungguhnya kesemuanya itu termasuk sunnah-sunnah agama. Maka sekiranya kalian mengerjakan sholat-sholat tersebut di rumah-rumah kalian, sebagaimana sholatnya orang yang lalai di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi sekalian. Dan jika kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, dan juga Nabi kalian, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka sesungguhnya kalian akan sesat. Nah, nih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, sungguh Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah dari agama. Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan semuanya. Dan sungguh di antara sunnah-sunnah tersebut adalah sholat di masjid yang dikumandangkan azan. Itulah teman-teman. Bagaimana kita bisa bayangkan betapa kuatnya umat Islam zaman dulu. Ya kan? Mereka selalu mengerjakan sholat rawatib, sholat 5 waktu di masjid. Kita bisa bayangkan kejadian sholat Jumat setiap hari itu. 5 waktu sehari. Subuhnya rame kayak sholat Jumat, zuhurnya sama rame kayak sholat Jumat. Terus sampai Isya tuh. Sampai luber-luber di luar gitu, gelar-gelar sejadah. Zaman sekarang, kalau subuh, isinya tinggal aki-aki, bukan ahi-ahi. Nggak ada bro-bro. Tinggal grandpa-grandpa. Iya kan? Uncle, yang kemana yang muda-muda? Itu juga cuma satu soft. Satu soft udah gitu, satu soft COVID lagi yang jarang-jarang gitu. Jadi tinggal 5 orang, 3 orang. Makanya yuk, ketika masjid mengundangkan azan, kita kaum pria yang udah balik, yang udah mukalaf, yang udah terbebani syariat, berangkat ke masjid. Kita tahu hukum wajibnya sholat berjamaah. Kita tahu perintah ke masjid, yang orang kalau nggak mau ke masjid dibakar rumahnya, ya kan? Kalau boleh tuh Nabi Muhammad SAW mau bakar. Anas sampai sekarang masih selalu inget itu tuh kalau misalnya digoda gitu. Namanya manusia pasti digoda. Dan dalam Sahih Muslim juga, Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa ingin dimudahkan untuk bertemu dengan Allah esok di kemudian hari dalam keadaan muslim, siapa yang nggak mau ketemu Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir? Sungguh sangat merugi orang-orang yang mau ketemu Allah. Dan siapa yang mau dimudahkan? Maka ia menjaga seluruh sholat yang 5 waktu di mana aja. Mau di Garut, mau di kantor, mau di Tasik. Yang ada seruan azan, berangkat sholat. Mau di Ciputat Raya. Iya kan? Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi Nabi kalian sunnah-sunnah agama. Sholat wajib berjamaah di masjid. Sunnah agama, teman-teman. Dan barang siapa yang lalai dan sholat di rumahnya telah meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa meninggalkan sunnah Nabi, sungguh kalian akan sesat. Dan teman-teman, banyak sekali fadilah manfaat-manfaat ganjaran kalau kita pergi sholat di masjid. Nih, Anda baca ini. Barang tidaklah seorang laki-laki bersuci atau berwudu ya, toharo, dan membaguskan wudunya, lalu ia berangkat ke masjid. Dari masjid-masjid yang ada, maksudnya berangkat ke masjid yang dekat-dekat rumah kita, melainkan Allah akan menuliskan atau menetapkan baginya satu kebaikan. Jadi pastikan kalau mau berangkat ke masjid, dengar azan, wudu dulu di rumah. Ya, menetapkan satu kebaikan pada setiap ayunan langkahnya dan mengangkat satu derajatnya. Bayangin, satu langkah kaki itu menetapkan satu kebaikan dan mengangkat satu derajatnya. Serta satu langkah satunya, kan kaki kalau melangkah dua ayunan kan ya. Satu langkah satunya menghapuskan satu kesalahan dosa. Masya Allah, apa nggak dimudahkan nanti ketemu Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kalau misalnya Allah bisa kita istiqomah mengerjakan seperti itu. Ibu-ibu pengen nih kayak gini nih. Apakah ibu-ibu juga harus ke masjid?